Karena hampir seluruh hadis-hadis yang berkenaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di rumah itu terdapat dari Aisyah. Keluarnya dari mulut Aisyah. Dan satu hikmah lagi, kenapa beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu muda? Supaya Aisyah nanti menjadi orang yang faqihah, orang yang ahli fikih di kalangan kaum muslimin, yang mana para sahabat kembali kepada beliau dalam masalah-masalah fikih. Karena orang kalau masih muda akan ingatannya kuat. Itu salah satu hikmah daripada kenapa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah dalam waktu belia. Taib. Kita akan ke hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa, barang siapa yang membuat atau mengada-ngada fi amrina, dalam perkara kami, ma laysa minhu, yang bukan dari perkara kami, maka itu tertolak." Taib. Ada orang yang berkata, berarti perkara kami di sini tidak bisa kita katakan perkara agama, karena perkara kami ini umum. Ya, kenapa Anda mengkhususkan hanya dalam masalah agama? Paham? Paham ini para ikhwah? Ya, karena ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini bukan dalam masalah agama. Karena lafadznya adalah fi amrina, dalam perkara kami. Kita jawab dengan lafadz yang lain. Ternyata ada di lafadz yang lain bahwasanya man ahdatsa fi dinina. Artinya apa? Barang siapa yang mengada-ngada dalam masalah agama kami, yang bukan dari perkara kami, maka amalannya tersebut tertolak. Taib. Hal ini disebut oleh para ulama. Dan sebelumnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya mengada-ngada dalam masalah agama disebut dengan perbuatan bid'ah. Taib, ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa definisi daripada bid'ah? Kalau kita lihat dari hadis Nabi tadi, kita bisa mengambil definisi daripada bid'ah. Yang pertama, mengada-ngada. Man ahdatsa, mengada-ngada. Fi amrina, dalam masalah agama. Ma laysa minhu, yang tidak ada dasarnya daripada agama, fahuwa raddun, maka akan ditolak. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah ketika mendefinisikan arti daripada bid'ah, beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau mengatakan apa? Al bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'ah. Bid'ah adalah metode. Boleh dicatat ini. Bid'ah adalah metode di dalam masalah agama yang dibuat-buat, artinya yang tidak ada sebelumnya. Mukhtara'ah, tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syariah, yang menyerupai akan syariat padahal dia bukan dari syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Yang dimaksudkan mengerjakan perbuatan bidah itu apa maksudnya? Untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ulangi definisi bid'ah. Bid'ah adalah metode atau jalan di dalam masalah agama yang dibikin-bikin, yang seperti syariat, dan dimaksudkan untuk mengerjakan perbuatan bid'ah tadi apa? Berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi bid'ah yang mencakup seluruh yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Sekarang bid'ah itu ada sebabnya. Ya, bid'ah itu kenapa muncul? Pasti ada sebabnya. Salah satu sebab yang paling besar adalah apa? Kebodohan. Al-jahlu biddin. Bodoh dalam masalah agama. Orang ketika mengerjakan perbuatan bid'ah, dia bodoh dalam masalah agama. Ya, dia bodoh dalam masalah agama. Dan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama." Coba lihat, hadis ini sudah terjadi di zaman sekarang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil ilmu dari hati-hati para ulama.
Walakin biqabdil ulama, tetapi dengan mewafatkan para ulama tersebut. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai tidak ada lagi seorang ulama pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Para manusia mengambil orang-orang yang bodoh dijadikan sebagai ulama. Fasuilu fa'aftau bighairi ilm. Akhirnya orang-orang bodoh tadi ditanya tentang masalah agama dan mereka memfatwakan tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Dan akhirnya mereka pun sesat dan manusia pun menyesatkan mereka. Taib. Ini salah satu sebabnya. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, nasihat kami, marilah kita menuntut ilmu dengan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, agar kita terjauh daripada perbuatan bid'ah. Taib. Sebab yang kedua adalah fanatik terhadap nenek moyang. Fanatik terhadap nenek moyang. Kita katakan kepada orang yang mengerjakan bid'ah, ya akhi, ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan apa? Berarti nenek-nenek moyang salah, saya salah dong. Ya. Berarti ini salah satu penyebab daripada perbuatan bidah adalah apa? Fanatik terhadap nenek moyang. Yang kedua, yang ketiga, penyebab daripada perbuatan bidah adalah hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apakah engkau melihat siapa orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sembahannya? Nah, jadi salah satu sebab orang mengerjakan perbuatan bidah apa? Karena hawa nafsu. Makanya ketika kita katakan, "Ya akhi, ini perbuatan bidah, tidak boleh dikerjakan." Dia katakan apa? "Kenapa saya kok beribadah tidak boleh?" Ya, makanya mengoreksi orang yang berbuat bid'ah lebih susah daripada mengoreksi orang yang bermaksiat. Kalau maksiat seluruhnya percaya, seluruhnya tahu bahwasanya itu maksiat. Kalau misalkan ada orang yang berzina di hadapan kita, naudzubillah, kita katakan, ya akhi, perbuatan itu zina, dan zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan dosa besar, dan memutuskan keturunan. Dia akan tahu dan dia tidak bisa mengelak lagi, cuma dia tidak bisa menahan syahwat dia. Ada orang minum khamar, minum bir, kita katakan bahwasanya ini perbuatan dosa besar. Bir dan khamar diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita katakan itu, dia akan tahu dan dia akan langsung menerima, tetapi mungkin dia susah untuk meninggalkannya. Tetapi ketika kita katakan kepada orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah, dia katakan apa? Saya ini beribadah sekarang, masa saya beribadah dilarang? Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Jadi 3 sebab terbesar orang mengerjakan bid'ah. Taib. Sekarang kenapa sih sering kita membicarakan masalah bid'ah? Kenapa sering kita melarang orang supaya berbuat bid'ah? Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah karena bid'ah itu termasuk perbuatan dosa besar. Sekarang pertanyaannya, kenapa bid'ah termasuk perbuatan dosa besar? Ada sebab-sebabnya. 1. Kenapa bid'ah termasuk perbuatan dosa besar? 1. Karena orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah sudah berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong atasku, maka tempatnya yang paling pantas adalah di neraka. Baik para ikhwah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab pertama kenapa bid'ah merupakan perbuatan dosa besar. Sebab kedua, karena secara tidak langsung dia sudah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah
berkhianat akan risalahmu. Bukti